Halo sahabat budaya, berjumpa dengan Kak Awam yang kali ini akan bercerita tentang rendang. Rendang, makanan rendang. Tahu kan? Ya, rendang itu hidangan terlezat di dunia. Nah, ceritanya di pagi hari terdengar suara seekor sapi. Salah ya? Salah. Terdengar suara seekor sapi. Salah lagi. Itu bebek. Seekor sapi. Suara sapi begitu keras. Hamid kali ini akan diajak Bundo pergi ke pasar. Padahal biasanya Hamid diajak untuk mengembala sapi. Tentu saja Hamid terheran-heran. Bundo mengajak Hamid pergi ke pasar tradisional untuk membeli daging. Bundo bercerita, kalau daging di pasar tradisional itu lebih berkualitas karena berasal dari sapi-sapi yang digembalakan bebas di padang rumput. Bundo mau masak apa? Di kampung kita lebih banyak bukit dan jurang. Tidak cukup lahan untuk bercocok tanam. Karena itu, untuk mencari pengalaman dan penghidupan yang lebih baik, kebanyakan orang Minang pergi merantau. Nah, besok giliran Uda Mahmud, kakakmu yang merantau. Amak mau buat rendang. Rendang menduduki peringkat pertama dari 50 hidangan terlezat di dunia. Tapi bukan hanya soal rasa loh. Rendang juga sebagai wujud kasih sayang Bundo kepada anak-anaknya. Hamid terdiam hingga tak terasa mereka sudah sampai di depan kios. Kepada penjual daging langganannya, Bundo meminta bagian paha atas sapi. Kenapa bagian kaki, Bundo? Bagian ini indak banyak lemaknya. Rendang akan lebih kesat, indak lembek, dan hancur saat dimasak. Lepas nih ang bantu mama di kebun ya. Iya, Bundo. Iya, Bundo mengajak Hamid kemudian ke kebun kelapa. Di sana sudah ada pamannya. Pamannya kemudian meminta seekor beruk menaiki pohon kelapa yang tinggi sekali. Hamid kemudian bertanya kepada pamannya, kenapa sih harus beruk? Emang paman tidak bisa naik? Paman lalu mengatakan, ya tentu saja bisa. Selain mengaji dan juga bermain silat, paman juga pandai memanjat. Tapi berbeda, ketika memanjat kelapa, beruk lebih hebat. Karena beruk bisa menghasilkan kelapa-kelapa untuk dipetik yang sudah tua. Nah, itu alasannya kenapa paman meminta beruk untuk mengambil. Bundo memerlukan santan untuk membuat rendang. Santan berguna untuk menyatukan lado. Beruk sangat pandai sekali memilih kelapa tua yang punya banyak kandungan minyak. Setelah semua kelapa dikupas, kemudian mereka membawa serta serabut dan batok kelapa dengan pedati yang ditarik kerbau. Sampai di rumah, Mama mengeluarkan kayu panjang mirip jungkat-jungkit. Ini pangaci, alat tradisional untuk memeras parutan kelapa menjadi santan. Oh, Hamid baru tahu, kata Hamid mengangguk-angguk lalu mendekati Bundo yang sedang menggerus cabai dengan ulekan batu yang lumayan besar. Hamid memegang sejumput daun yang sudah diiris tipis-tipis. Ini untuk apa, Bundo? Itu daun salam, daun kunyit, dan daun jeruk. Selain penguat aroma, irisan daun-daun itu berguna untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam daging. Setelah semua bahan tersedia, Bundo dibantu Uda Mahmud, kemudian menyiapkan wajan yang besar, kemudian diletakkan di tungku untuk memasak rendang. Pertama-tama Bundo menuangkan santan dan mengaduknya perlahan, menambahkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, irisan daun, baru kemudian daging yang sudah dipotong dadu. Selama 1 jam, Bundo dan Uda Mahmud bergantian mengaduknya. Tapi Hamid tidak sabar. Lama sekali sih. Aku pengen cepat merasakannya. Sabar.
Memasak rendang itu membutuhkan ketekunan, keuletan, dan kesabaran. Tidak boleh terburu-buru, harus dengan api yang sedang. Tapi sampai kapan, Bundo? Tunggulah sampai kuahnya hanya tersisa minyak. Kenapa begitu? Bumbu-bumbu rendang itu sudah memiliki bahan pengawet alami. Rendang akan bisa tahan lama kalau dimasak dengan cara yang benar. Lagi pula, udakmu itu hendak jauh merantau. Nanti Bundo berharap rendang ini bisa menjadi pengobat rindu. Kalau udah Mahmud rindu sama Bundo. Iya kan? Setelah 3 jam lebih, rendang pun selesai dimasak. Harum baunya, lezat rasanya. Iya, Hamid, Uda Mahmud, dan Bundo tertawa gembira bersama. Dan mereka pun berbangga karena memiliki rendang yang merupakan hidangan terlezat di dunia. Demikianlah cerita Kak Awam, rendang hidangan terlezat di dunia. Dadah!